Mana kabarnya Kania? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Libur sampai minggu ini doang berarti ya? Iya, tanggal 7 aku masuk. Walah. Kania semester genap ya? Iya, Kak, semester genap. Kok cepet ya libur kalian semester genap? Hmm. Kalau kuliah itu semester genap itu lama liburnya ya? Itu sampai 2 bulan sih biasanya. Gitu. Jadi cepat-cepatlah kuliah ya, Kania. Kalau kuliah mau ngambil jurusan apa kan? Belum mikirin sih, Kak. Oh, belum mikirin. Oke, I see. Halo Faith, gimana kabarnya Faith? Baik, Kak. Happy New Year's. Yeay. Oh iya, saya lupa ngucapin tadi ke yang lain juga ya. Gimana? Kemana aja, Faith? Liburannya? Baik. Kemana? Baik, Kak. Liburan. Liburannya kemana aja? Sam. Kemana? Sam. Apa itu? Apa itu, Faith? Oh, seram. Kenapa? Kok bisa? Pulau. Sam. Oh, I see. Oke. Bakar-bakar pasti ya? Bakar-bakar nggak? Makan ikan, makan durian, Oh, iya. kaki Kalau langka. Oh iya ya. Kakak kemarin bakar-bakarnya daging dong ya. Ah, Wow. Pet berarti minggu ini udah akhir ya dari liburan, betul nggak? Harusnya sih ya, ya. belum ada info ini hari apa masuk, tapi kayaknya ada info nanti kapan. Oh, bisa begitu ya? Berapa minggu liburnya, Pet? Eh, Eh, dari Cip, hari apa libur? ya? Dari hari apa libur kemarin? Desember. Awal Desember sih. Full Desember? Awal Desember Oh, libur. awal. Full dong berarti. Desembernya full dong, Pet. Wow, panjang ya liburnya si Faith. Mantap sekali. Faris, gimana kabarnya Faris? Nggak baik. Alhamdulillah baik, Kak. Nggak baik. Itu sih, itu Adik, siapa Faris? adik saya lah. Aduh, kenapa adik Faris? Kenapa Faris nggak baik? Gangguin, Kak. Gimana tahun barunya Faris? Faris kemana tahun baru? Kemana? Bakar-bakar ya, Kak? Bakar-bakar aja ya, oh, sama Iya. temen ya, sama temen keluarga gitu ya. Iya, Ah, ya. As Bebas. bakar-bakar sama temen aja ya kemarin. Adiknya Faris gimana? Mau Udah, eh, apanya? siapa namanya? Caca. Caca kelas berapa Caca? saudara, Kami kembar. Hah? kembar pengantin. Kembar pengantin. Oh, oh, kakak baru tahu ya. Wow, berarti sama ya kelas kalian? Ya, Sama. Hmm, niat coding juga? Enggak. Oh, hanya ini yang beda ya. Oke, oke. I see. Oh, iya, ya. Hobinya apa, Ca? Apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Paris kan ngoding mungkin ya hobinya. Sama main bola ya, Paris ya? ya. Wah, keren, keren. Kalista gimana kabarnya? Baik, Kak. Baik. Saya udah periksa semua proyek kalian ya, teman-teman. Jadi keren ya. Jadi itu sebagai awalan, mantap lah ya. Dan minggu lalu
itu udah apa namanya minggu lalu atau minggu ini saya lupa. Itu sudah saya share terkait progres tiap orang ya. Termasuk tadi ya minggu sebelumnya Kalista udah kakak notice ya kenapa tugas-tugasnya nggak diselesaikan gitu. Gitu kali ya. Entah ada apa. Kalista liburannya kemana aja Kak? Di rumah aja, Kak. Di rumah aja. Oh bakar-bakarnya di rumah aja ya. Sih. Iya, Kak. Eh, Minggu ini terakhir libur ya kalian? Kal. Iya, Kak. Oh kasihan ya. Cuma 2 minggu ya kalian dapat liburnya berarti. Wah. Oke nanti kalau kuliah kalian dapat libur paling banyak tuh saat semester genap teman-teman. Ya. Semester genap itu liburnya bisa 2 sampai 2,5 bulan. Seru lah gitu ya. Ya, cuman UTS-nya biasanya nggak ada libur ya. Jadi kalian harus ya sabar-sabar lah. Kalau Pelangi gimana kabarnya Anggi? Halo Kak, Alhamdulillah Saya baik. sembari menyiapkan ya ini teman-teman. Gimana kabarnya Anggi? Baik Kak. Kayaknya mood Anggi bagus banget malam ini. Enggak, Karena beda Kak. oh, kepikir karena oh harus meningkatkan membedakan situasi dengan 2024 ya guys ya. Jadi kalian harus punya PC di 2025 ini teman-teman. Oke? Oke. Jadi hari ini kita akan belajar apa namanya? Salah satu framework untuk membuat game-game besar, teman-teman, ya. Jadi nanti ya intinya kalau ini kalian pertama kali kelas ngambil coding karena kan di Algo ada matematika juga ya kelasnya, Python especially. Kalau pertama kali, iya kakak harap semua masuk ya hari ini. Kalian akan bingung kalau nggak masuk hari ini gitu. Karena pembahasannya bisa dibilang ya kalau pertama kali gitu ya, mungkin kalian agak-agak bingung gitu. Paris pernah mendengar, pasti pernah nih Paris. Pernah mendengar kelas Paris? Pernah. Apa itu? Kelas. Iya, kelas. Kelas dalam apa emang? Iya dalam apapun. Saat mendengar kelas Paris apa namanya? Yang pertama kali muncul dalam benaknya itu apa? Tingkatan. Tingkatan. Ya. Oh, kelas. Oh, kelas gitu. Oh, gitu ya Paris ya. Ya. Oke. Kalau Pelangi pernah mendengar istilah kelas dalam pasti pernah lah ya. Apa Anggi artinya kalau Anggi mendengar istilah ini? Kelompok. Oke, kelompok. Oke, bisa dibilang demikian. Kalau Faith gimana Faith? Kelas. Nah ini nih, kelas. Apa itu Faith? Kumpulan siswa. Bulan siswa. Ruangan. Ini yang saya tunggu jawaban ini ya. Kalau Kania, apa Kania? Di kata kelas itu yang sering digunakan buat sehari-hari. Iya, bisa bebas sehari-hari. Pokoknya saat mendengar ini yang terbayang di Kania apa? Ruang Kelas. ruang kelas. Ruang oh ya banyak siswa lah ya gitu. Kalau Kalista ini Kalista kayaknya punya referensi preferensi tersendiri guys. Kita dengar. Eh, Definisinya sama sih. Kayak Ah, kelas, ruang kelas gitu. Kalau oh di iya. sekolah, kelas Oh, 1, 2, 3. oke. Oke. Ya, kalau memang sama ya kakak juga tanya ke siswa lain seperti itu dan jawabannya ya rata-rata ruang kelas kak gitu. Nah ternyata di dalam pemrograman atau programming kelas itu adalah sesuatu hal yang sifatnya ya hampir bisa dibilang berbanding terbalik lah ya dengan definisi kelas pada umumnya gitu guys. Nah kelas ini secara umum adalah sesuatu hal ya benar ini ruang ya benar ruang. Cuman isinya itu alih-alih siswa
Dia isinya variabel fungsi-fungsi. Nah, itu dia. Definisi sederhananya gitu. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya, loh Kak, kenapa ya judulnya programming berorientasi objek? Nah, kata berorientasi di sini Kakak artikan atau kalian bisa pahami sebagai yang memanipulasi objek, teman-teman. Jadi fokus tujuannya orientasi kita itu adalah objek nanti. Kita manipulasi, tambahkan, kurangkan, ataupun kita obrak-abrik. Yang jelas yang akan kita obrak-abrik itu adalah objek nanti. Nah, kenapa kita perlu kelas? Oke, akan kakak lanjutkan ke slide 2. Oke. Nah, jadi sebelum ke situ, nanti kalian kalau udah dewasa mungkin akan mengenal profesi-profesi ini ya. Ada di dalam dunia programming secara umum itu ada profesi-profesi seperti ini. Ini bukan bagian dari kelas, teman-teman, bukan ya. Bukan tingkatan seperti yang dibilang Paris tadi. Cuman ini profesi-profesi yang ada. Ada product manager, kemudian ada manajer proyek atau project gitu ya. Project manager sama product manager itu agak beda. Kemudian ada produser, kemudian ada developer atau pengembang. Kemudian ada perancang game atau game designer. Kemudian artistik atau seorang apa ya istilahnya? Seniman yang memainkan gamenya. Kemudian penguji atau QA tester. Nah, sekarang posisi kalian di mana? Posisi kalian saat mempelajari kode itu kemungkinan ada dua, teman-teman. Ya, pertama sebagai developer, kedua sebagai penguji. Karena dua-dua hal ini kalian harus paham terkait kode atau bahasa pemrograman gitu. Nah, secara spesifik kita nggak terjun ke sini, tapi dia ini mencakup ini juga. Kita sekarang berada di posisi developernya, gitu, guys. Ya. Nah, sekarang tugasnya apa? Kalau tugas-tugasnya, ini kakak bisa bilang, developer itu intinya yang mengembangkan mekanisme gamenya. Contohnya, Kalista membuat game tembak-tembakan. Maka mekanisme tembak-tembakannya itu harus dikembangkan melalui kode. Ya. Nah, kemudian artis ini apa? Ya, misalnya nih nanti Revano. Revano kan apa? Kalista mengembangkan game tembak-tembakan. Nah, aktornya itu harus ada. Karena apa? Untuk gerakannya itu kalian tidak mungkin istilahnya itu menggunakan semuanya software. Jadi harus ada campur tangan dari seorang artistik sehingga diperlukan. Kalau kalian tahu game Resident Evil, tahu yang terbaru itu kan bagus banget tuh. Kalian bisa cari artisnya siapa aja, pemainnya siapa aja. Kemudian dan seterusnya ini perancang game. Kalau kalian mau silahkan. Tapi yang jelas semuanya ini ada tantangan tersendiri. Jadi kita nggak bisa membedakan. Paris nih parah banget nih. Ya, semuanya punya tantangan tersendiri, guys. Jadi seorang developer itu tidak lebih hebat dari seorang perancang game, tidak lebih hebat dari seorang penguji. Masing-masing ada rintangan dan tantangannya. Oke, jangan merasa yang paling hebat, gitu maksud Kak ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba pelajari apa itu pemrograman berorientasi objek atau dalam istilah kerennya OOP, Object Oriented Programming, gitu. Kemudian kalian akan belajar apa itu objek, apa itu properti, apa itu metode. Ini objek dalam pemrograman ya. Kemudian pelajari apa itu kelas, apa itu instance kelas, dan apa itu kelas konstruktor atau konstruktor kelas. Kemudian kita buat kelas kita sendiri nanti dan gunakan kelas untuk membuat game pertama kalian yaitu Knight and Dragon. Ingat gamenya masih hanya sekadar layar datar ya, bukan ada visualisasinya gitu. Ada tulisan doang lah maksud Kak gitu nanti. Oke? Nah, sekarang Kakak ingin kalian tahu bahwa objek di dalam pemrograman itu adalah ya, kalau secara nyata memang objek itu bisa dikatakan elemen realitas yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat melakukan tindakan apapun. Ini saya udah rekam kan, teman-teman? Halo? Harusnya udah. Terekam nggak? Terekam, Paris? Sudah, sudah. Oke.
Nah, objek itu contohnya kelinci, mobil. Ini nggak tahu kakak ini apakah bulan atau wajan, kakak nggak tahu. Kemudian laptop. Tapi kalau dilihat-lihat ini kayaknya wajan deh ya, bukan bulan nih. Cuman kelihatannya aja kayak bulan. Gitu guys. Ya, ini contoh-contoh objek. Nah, sekarang yang kalian harus perhatikan adalah terkait sisi programmingnya yang mana. Setiap objek ini punya informasi yang diperlukan untuk mendeskripsikan dirinya, teman-teman. Ya, dan mereka punya tindakan tersendiri. Contohnya, kelinci, tindakannya mungkin bisa berlari, mendengar, dan lain sebagainya. Mobil, ada kecepatan, kemudian bisa berjalan, dan lain sebagainya. Wajan, bisa untuk, ya intinya begitulah ya. Itu yang disebut sebagai tindakan ataupun informasi tentang dirinya. Nah, contoh lainnya, kalau kalian belajar turtle, eh, ya mungkin kakak skip aja ya terkait ini, karena enggak ini. Ya. Nah, sekarang ini contoh realnya. Objek misalkan mobil. Ya, ada objek namanya mobil atau ini bentuknya. Nah, objek ini punya beberapa karakteristik ya atau informasi atau dalam istilah programmingnya itu adalah properti atau variabel. Tapi kalau kita sudah berbicara kelas itu bukan lagi variabel namanya, tapi properti. Properti itu apa? Karakteristik atau variabel yang dikandung oleh objek itu atau yang dikandung oleh instansinya. Nanti kita berbicara tentang instance lebih jauh. Contohnya, mobil ini cirinya atau karakteristiknya dia punya warna spesifiknya kuning. Dia punya tipe tubuh spesifiknya sedan, dia punya transmisi spesifiknya otomatis, kursi penumpang, kemudian roda, kemudian spion, kemudian apa lagi? Lampu, kemudian apa lagi, guys? Pokoknya banyak. Gitu ya. Itu yang disebut sebagai properti. Fitur-fiturnya, variabel-variabel yang ada di dalam kelas. Nah, sekarang apa itu metode? Metode di dalam pemrograman itu adalah fungsi. Di dalam kelas tepatnya, fungsi yang dipakai untuk memanfaatkan semua hal ini, salah satu, salah dua, salah tiga, ataupun semuanya. Ya, jadi kalau kalian sudah berbicara kelas, nggak lagi disebut fungsi, tapi metode atau metode. Contoh, kakak punya misalnya apa namanya metode untuk memulai. Ya udah, metode untuk memulai ini kan memanfaatkan kunci. Mungkin di sini ada kunci nanti. Kemudian memanfaatkan setir. Itulah ya dan lain sebagainya. Bergerak maju, gas. Ya, kemudian putar ke samping, ke kiri, ke kanan dan lain sebagainya. Menyalakan AC dan lain sebagainya, begitu. Oke? Nah, sekarang apa itu kelas? Jadi, kelas itu adalah wadah untuk menempatkan properti dan membuat objek atau fungsi. Gitu, teman-teman. Jadi, kelas ini adalah wadah gedenya atau bahasa kerennya template universal untuk membuat objek. Ya. Jadi nanti di sini di kelas ini ada ada konstruktor, ada properti, sama ada metode. Nah, objek itu sendiri adalah variabel, tapi isinya adalah kelas. Nanti kakak contohkan lebih lanjut, tapi itu dulu ya. Nah, sekarang ini yang dikenal sebagai objek kelas atau istilah lainnya instance, instansi atau instance kelas. Nah, jadi kalau kita sudah punya kelas, kelas itu adalah template umum atau wadah, ibaratnya demikian. Kita dapat membuat suatu instansi atau objek 1, 2, 3, 4 yang isinya adalah kelas itu sendiri. Tapi istilah kerennya kalau di dalam pemrograman itu istilahnya objek atau instansi, instance. Gitu guys ya. Jadi gimana cara membuatnya? Sederhana sekali. Caranya kalian cukup namakan dia objeknya maunya namanya apa. Ini persis seperti menamakan variabel, nggak boleh ada spasi dan lain sebagainya. Kemudian isinya di sini nama kelasnya. Gitu guys ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Kania, Faith, Faris, Kalista, Pelangi, Tristan, Dila,
Dila lagi. Revano. Revano, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini masih teori aja teman-teman. Kalian harus paham ini dulu. Kakak mau kalian memantapkan ini supaya nanti nggak bingung ya. Gimana? Ada pertanyaan? Hmm? 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 Guys, Ya, Pak. ada? Apa itu? Enggak. Oh, Enggak. nggak ada. Oke. Nah, sekarang konstruktor itu apa? Jadi kalau kalian membuat kelas, ada nanti istilahnya konstruktor. Konstruktor itu adalah ibaratnya kalau Kak cetak biru lah ya. Yang kalau nggak ada ini bisa dibilang nggak bisa didefinisikan atau kita nggak bisa membuat kelas. Gitulah ya. Jadi konstruktor ini metode yang secara otomatis dipanggil saat objek dibuat. Ini agak membingungkan kalau secara apa namanya tulisan seperti ini nanti. Nah, contohnya ini ya. Pertama, untuk membuat suatu kelas, kalian harus menggunakan keyword kelas, nama kelas kalian, kemudian di sini tanda kurung, nggak ada isinya. Titik dua. Nah, yang ini spesifik yang ini nih, dep spasi double underscore memang agak aneh kalau kalian pertama kali. Init ya self. Nah, di sini variabel-variabel atau data yang kalian perlukan. Setir, spion, AC, kemudian apalagi roda, kemudian apalagi lampu dan lain sebagainya kalian taruh di sini. Ya, ini yang disebut sebagai konstruktor dari kelasnya. Setelah itu ada istilah self.property. Artinya properti itu yang di sini nanti. Nah, ini dipakai untuk mengaktifkan variabel-variabel ini. Jadi nanti misalnya kakak punya variabel spion. Nah, kakak boleh memanggilnya apapun di sini. Self.kaca, self.spion, self.apapun. Ya, yang jelas yang harus ada itu yang pertama self sama dengannya di sini adalah datanya, ya, yaitu spion gitu. Ya. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya, Kak, kenapa saya harus pakai self? Nah, bagus itu pertanyaannya kalau gitu ya. Self ini dipakai untuk mengikat bahwa properti ini adalah milik kelas loh, milik saya loh gitu. Yang artinya apa? Kalau kalian nanti nggak pakai self saat memanggil data, misalnya di sini kalian nggak pakai self, langsung properti, ya error. Kenapa? Kok ada sesuatu yang bukan miliknya tetapi berada di dalam kelas itu? Gitu. Dia akan bilang seperti itu. Oke? Paham? Paham? Halo? Tanya kakak Sama kalau ya. nggak paham. Hah? Insya Allah. Oke. Kemudian ada def print info. Nah, ini fungsi. Kalau sudah di dalam kelas, parameternya ingat wajib adalah self satu. Ini nggak dibaca tapi ya. Tapi kalian harus menulis self nanti. Ya, kemudian print info, ini nama metode. Nah, ini kalau udah di dalam kelas namanya bukan fungsi lagi, teman-teman, tapi metode. Oh, saya punya metode print fungsi. Nah, kalau di luar kelas namanya, oh, itu coba panggil fungsi print infonya gitu. Nah, kalau di dalam kelas dia bukan lagi namanya fungsi, tapi oh, coba panggil metode print infonya gitu. Gitu ya. Oke. Kemudian ini cara kita membuat suatu objek. Nama objeknya maunya apa, kemudian nama kelasnya dalam hal ini, kemudian datanya yang harus datanya ini sebanyak, self-nya nggak dihitung sebanyak variabelnya yang ada di sini nanti. Oke? Itu teorinya agak panjang. Ya. Oke, sekarang ini dia contohnya kakak membuat kelas namanya Ghost. Ya. Dan ingat kelas itu biasanya dicirikan dengan huruf pertamanya itu besar. Boleh nggak kecil? Boleh. Cuman nanti dia lebih ke fungsi ya, lebih ke apa namanya? Ya, intinya kelas itu supaya memudahkan huruf pertamanya besar. Ghost gitu ya. Kemudian buat konstruktornya ini terdiri dari dua variabel. Kemudian kita buat dua properti menggunakan ini namanya self.nickname supaya lebih mudah, self.color. Nilainya harus sama. Buat metode namanya print info, panggil self.nickname, menyapa Anda, dan seterusnya. Self.color. Oke?
Ya, itu doang, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Halo, halo. Kak, Ya, itu init apaan itu? ini Nah, namanya konstruktor. Cuman mungkin ini apa istilahnya? Ini buat menginisiasi ya. Mungkin ini asal katanya initial atau initiate ya. Kakak nggak tahu. Inisiasi bahwa atau aktifkan lah ya bahasa mudah. Aktifkan bahwa saya membuat suatu kelas. Gitu. Ingat def spasi double underscore. Ini agak aneh kelihatannya pertama memang agak aneh kalau kalian baru apa namanya? Ngulik pemrograman memang begini ya. Oke, paham Revano? itu harus ada underscore-nya juga. Iya, harus. Dan kalau satu dia nggak bisa, harus double. Dan ada spasi ya, ingat di sini ada spasi. Oh, Nanti misalnya Revano, kakak kan sering ngirim lewat ini ya biasanya kode itu ngirimnya lewat apa sih namanya? WA. Nah, WA itu underscore itu dijadikan huruf miring. Jadi nanti kalau kakak kirimin kalian lewat WA, kemudian dia miring, itu ada yang salah tuh. Kalau kalian paste dia pakai satu nanti. Ada pakai satu underscore. Jadi kalian harus tambahkan. Oke, ada lagi? Bagus ya. Mungkin mungkin typo ya. Mungkin awalnya Revano berpikir demikian. Kak, itu nggak typo tuh. Dan nanti kalau dia benar di platform, dia akan berwarna biru ya teman-teman. Kalau salah dia nggak ada warnanya biasanya. Gimana, Faris? Nggak ada. Nggak ada. Kalista gimana Kalista? Ini Kalista punya banyak banget kayaknya pertanyaan nih. Wih, Kalista langsung hilang. Tristan gimana Tristan? Belum tahu mau Belum nanya ada. apa ya nanti Oke, deh pas. nanti lihat contohnya. Pelangi mungkin? Belum ada, Kak. Belum ada. Oke. Nanti lihat contohnya aja ya kalau gitu. Nah, kemudian ini untuk membuat eh, instansi atau objek teman-teman. Misalnya kakak namanya instansinya karakter. Nah, nama kelasnya, kemudian tadi dia ada dua properti. Ya. Nah, kemudian ini untuk memanggil. Nah, ini untuk memanggil metodenya. Jadi nama karakternya dot. Nama metodenya apa? Kemudian jangan lupa tanda kurung. Tanda kurung ini artinya dia suatu fungsi ya. Gitu guys ya. Oke, jadi itu doang yang bisa kakak contohkan. Sekarang kakak contohkan di platform ya. Platform itu ada apa saja. Wah, ini masih soal teori guys di platformnya. Oke, kalian udah lihat screen kak? Halo? Kelihatan Kak. Kelihatan? Oke. Pertama kita lihat membuat instance kelas dengan menggunakan konstruktor. Ya, kalian dapat ini agak aneh ya, tapi yang ini aja lah. Oke, kemudian mengakses properti self instance dot property. Kemudian mengakses instance kelas saat ini ya, menerapkan metode dulu deh. Ini nama konstruktor. Nah, ini nih. Kelas berisi proses pembuatan instance. Nah, ini nih agak salah nih. Nah, ini nih harusnya. Perintah membuat kelas yang ini. Kemudian self mengakses membuat bentar. Ini membuat instance dengan menggunakan konstruktor kelas. Hmm. Oh, salah.
Ini harusnya yang ini. Ini definisinya karena ditranslasi ya teman-teman. Jadi agak-agak beginilah, agak miss. Kemudian ini nanti ya udah kakak aja contohkan ghost. Oh kalian aja nanti ya teman-teman. Kita langsung aja ke sini. Oke, kita coba lihat perbaiki masalah dalam program. Oke, saat kalian run, oh ada yang salah. Nah ini jangan pakai bahasa Indonesia guys, karena yang mengembangkan ini adalah orang Inggris mungkin ya. Jadi nggak bisa pakai bahasa. Nah kemudian ini initnya underscore-nya 1. Oke, kita coba mungkin Revano penasaran. Kemudian ini kalau di luar ini nggak bisa nanti. Kalau di luar ya udah dia ini nanti hantu. Oh, ini karena ditranslate teman-teman. Ghost. Oke, kita lihat. Nah, self is not defined. Nah, ini nanti kalau kalian mau membuat suatu metode harus berada di dalam kelas, guys. Ya, jangan sampai di luar kelas. Kemudian saat dipanggil ini salah, nggak begini cara manggilnya. Tulis dulu nama apa namanya objeknya, kakak namain tokoh di sini, tokoh dot. Nah gitu. Tara. Oh, apa yang salah nih guys? Ini nih, ini masih salah nih. Nah, gini guys. Tara. Oh, salah lagi. Oh, ini harus ada self. Aduh, saya lupa lagi. Tara. Loh, banyak banget salahnya nih. Warna print self dot nickname. Ini belum diinisiasi. Nah, Tara. Nah, Tara. Loh, ada yang salah nih, guys. Dan orange light telah dibuat info diperbaiki kok. Nama warna tokoh. Hmm. Hmm. Hantu telah ditulis. Oke, dan satu instance dengan properti orange dan Clyde telah dibuat. Informasi print info, oke. Ini udah. Apa yang salah nih, guys? Haruskah kita mengubah ini? Tara. Loh, belum benar juga kah? Ada yang mau bantu saya, teman-teman? Apa yang salah ini? Pac-Man hantu hadir di dalam labirin. Dalam program, kelas Ghost dimaksudkan untuk membuat hantu. Kita buat nih sebagai Ghost aja lah. Masa ini sih tapi. Apa yang salah nih teman? Haruskah saya bilang nggak mungkin ya. What's wrong with this guys? I have no idea teman-teman. Ada yang punya ide? Hmm, atau kalian dapat menggunakan yang ini juga sih. Print info dalam kurung tokoh. Nah, bisa begini juga sih. Hmm. Hmm.
Hmm, mungkinkah? Coba kita ulangi ya teman-teman. Saya ragu. Ini pertama udah benar. Ini dia. Ini self. Ini berarti fungsi biasa ya. Kita coba tokoh. Kita coba Tara. Oh, class. Tara. Oh. Hmm. Hmm. What? Oh. Tapi nggak mungkin sih ya ini masuk. Ah, udah nih. Kok nggak benar? Hmm. Hmm, hmm, hmm. Agak aneh nih teman-teman. Oke, dan ya. Jadi ya ini dia teman-teman jawabannya. Ya, ubah ini. Oke, mungkin begini. Sekarang kita lihat yang ini. Ah, yang ini juga sama aja teman-teman. Selesaikan. Oke, self dot. Kemudian tulis metode print info. Ah, kalian tinggal bilang dep print info. Self. Tik 2. Kemudian apa yang kita print ini? Nama panggilan. Pernah print eh nama panggilan colon self dot nickname warna tokoh colon self dot color. Kemudian strategi yang digunakan tokoh print strategi yang digunakan tokoh di tokoh titik 2 self dot picture picture ya teman-teman. Terakhir print kecepatan gerakan 2 self dot speed. Oke, kemudian dibuat ini dalam untuk list karakter dot oke. Input kemudian lengkapi kode dengan output informasi tentang tokoh yang diberikan. Oke, ini pertama diubah dulu, guys. Ya intinya nanti dia akan apa namanya bisa melakukan hal ini teman-teman saat kita memasukkan nama. Jadi yang kalian harus lakukan apa? Ya udah ya. Eh gak usah dihapus para bi, oke. Kan tinggal bilang if nama in characters oke, maka tolong ya. Atau kalau kalian penasaran apa aja isinya, kalian bisa bilang begini, guys. Print characters. Nanti saat di running, Tara. Oh my God. Oh, it's not. It's oke. Tara. Nah, ini semua isinya adalah suatu kelas, teman-teman. Ya. Jadi eh ketika kalian belum membuatnya dalam suatu objek, ya dia akan isinya seperti ini nanti. Nah,
nanti kelasnya ini kalian harus apa namanya akses dulu ya. Nah, if berarti nama, if name in characters, characters. Maka tolong name dot print information. Oke, let's go. Blinky. Oh my god. Blinky. Oh, kenapa nggak muncul ini, guys? In characters. Dot nickname. Ya. Blinky. Oh my god. Kenapa bisa nggak tepat ini, teman-teman? Hmm. Hmm. Oke, coba pakai for ya, for tokoh in characters. If tokoh dot nickname sama dengan name, maka tolong tokoh dot print information. Let's see. Blinky. Tara, oke. Dan Blinky. Tara, oke. Gitu teman-teman. Ah, ini mudah banget nih. Pilih yang terakhir aja ya saran saya. Tapi saya juga nggak berani maksa kalian teman-teman. Nah terakhir ini kalian tinggal nanti apa namanya run aja sih kalau ini mah. Perbaiki dikit kemudian di run ya. Dari waktu import tidur. Gak usah import tidur teman-teman. Import from time, import everything. Ya. Tambahkan metode dan seterusnya. Kayak yang tadi persis banget. Cuman ini ditambahkan ini supaya kalian kayak waduh gitu. Padahal nggak gitu ya. Oke, ada pertanyaan guys? Ada pertanyaan? Ayo teman-teman, aduh saya udah menjelaskan kelebihan nih. Jawab. Gimana, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, share screen semua. Ayo kakak bantu. Izin minum ya teman-teman. Aduh. Oke guys. Ini nih. Oke, share screen teman-teman. Boleh banget share screen semuanya. Halo guys. Nggak ada yang mau share screen kah? Halo. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Bentar Kak. Oke. Oke, Kalista, Stefano, Faith, Pelangi, Paris, silakan. Kania, silakan share screen. Kakak bantu ya.
Kalau ada yang dibingungkan, ya aku. Oke. Oke. Oke, guys. Oke. Oh, coba di-refresh kan ya. Kok belum kebuka ya kan ya? Kita udah di modul 5 kan ya. Nah, lesson 1. Oke. Hmm, menembus ruang gangguan. Oke, yang lain gimana teman-teman? Paris, share screen Paris. Oke, kan ya kayak kakak bantu ya. Perintah membuat kelas, oke udah benar. Self mengakses property instance, paling atas kan ya. Eh, oh itu benar yang ketiga tadi ya. Ya benar, itu yang ketiga pasangannya. Nah itu, kemudian betul. Kemudian yang init itu konstruktor. Yap, instance apa namanya membuat instance. Nah, terakhir itu boom, tara. Nah, Revano bagaimana? Pakai for ya nanti Pano. Oke. Lebih baik kalau Oh, kakak oh iya, lebih baik kakak sarankan di dalam Pano. das Eh, ya. iya, karena nanti saat pembuatan game agak keliru kalau dia di luar. Boleh nggak seperti itu tapi boleh saja. Tab. Oke. Loh, oke. Itu kurang sedikit Pano. Nah, itu. Nah, kemudian tadi pakai for ya ternyata. Fornya di mana Kak? Kenapa? Pakai for. Iya, for di bawah tuh baris kedua satu. For eh object in characters. Kak, oke. Titik dua. Kalau Oke. iya titik dua. Kalau object dot nickname, object dot nickname sama dengan nama name, maka tolong object dot print info. Print info. Dalam
Udah. Dalam kurung, dalam kurung. Ah, Yaps. di sini print infonya tinggal ditambahin. Pak, Apanya? print infonya tinggal ditambahin. Ditambahin di mana? Ini kan ada Udah ya, udah lengkap ya itu. oh iya bang. Coba dijalankan. Ini masih ada lagi Pak. Coba di run, bisa? Enggak sebenarnya. Yang ditambahin lagi ini. Mau ditambahin apa, Pano? Ini ada strategi yang digunakan sama Oh kecepatan. iya benar. Benar, benar, benar. Ya, silakan. Faris? Oke. Betul, Faris, pakai itu betul. Dev print apa nih printnya tapi self isinya itu adalah print self dot Ah, apa nih ya. ini salahnya di mana ya? Kenapa? Ini salahnya di mana? Coba lihat. Coba di run, nggak ada sih harusnya nih. Panggilan, tokoh, strategi yang digunakan tokoh, gerakan. Inki, coba boleh masukkan inki. Oh, titik dua ya. Kecepatan gerakan titik dua. Oh, nah, ini Paris buatkan dulu metodenya, metode di kelas Ghost-nya. Metodenya itu terdiri atas apa ya? Semuanya ya. Print self dot nickname, koma self dot color, koma self dot picture. Jangan metode gitu ya tulisannya, cuman def ya, def print string. Oke kan ya, kita lihat. Pak, Mhm. yang ini dikerjain. Yang mana? Iya, boleh kalau mau. Oh, Mau kakak kirimin kode? boleh deh.
Ya, untuk print stringnya persis seperti nomor 4 kok ya. Print informationnya begitu aja. Ya. Ini impor apa kan? eh Mana? From time import everything. Import sleep sebenarnya itu ya. Cuman everything aja deh. Import everything. Kemudian kelas itu jangan kelas tulisnya. Class ya. From time ya. From time import everything. Dari waktu lagi. Parah emang. Hah? Gimana gimana? Ya betul, betul. From time betul. Nah, kemudian itu sekarang buat kelas yang kedua tuh, kelas Pacman namanya. Paris. Ya, kelas Pacman. P-nya besar, oke. Isinya nggak ada juga. Kemudian buat konstruktornya. Udah, def double underscore init. Isinya self, kemudian apa tuh? Dia manggilnya apa tuh? Coba ke bawah, Paris. Nah, itu tuh, lips ya. Lips, self, lips, apa? Coba ke bawah lagi. Points ya, coba. Points. Points sama lips. Coba ke atas. Self, lips. Nah, itu, points. Codingan kakak itu begini, guys. Bentar ya. Oh, menembus ruang dan waktu. Randit. Randitnya 1 sampai 4. Hmm. From random info reading. So many adventures here up today. So many songs we're gonna to play. Forever young. Do you really want to live forever, forever, whenever, forever young? I want to be. Do not want be harusnya ya. Ini guys, kakak kirimin kodenya, tapi dalam bentuk foto ya. Apa kalian nggak kopas? Bentar. Oke, ini waktu istirahat teman-teman. Silakan kalian boleh istirahat. Kalau kalian mau ngoding juga ini kodenya. Yang pertama, kemudian yang kedua, nanti terkait while loop-nya, kalian dapat membuatnya begini teman-teman.
Bentar. Ya, begini teman-teman ya. Oke. Aha. Nah, ini dia guys. Nah, itu dia. Kalau kalian mau melengkapi, silahkan. Do you really want to live forever, forever, whenever, forever, gonna be forever. Boleh istirahat dulu ya kalau kalian mau makan, minum, ngeteh, ngopi, silahkan ya. Ini kayaknya Paris sudah nggak tahan nih mau ngopi. Silahkan, Riz. Iya kak, iya. So many adventures enough today. So see what you play. So many days. Bill, halo Bill, halo Bila. Aduh, kenapa telat? Maaf Kak, ketiduran. Oke, ini kakak kasih ya jawaban kakak ke Nabila. Ini Bill, ini buat yang nomor 3 nanti Bill ya. Oke. Kemudian ini buat yang nomor 2 supaya bilang nggak bingung nanti dilihat dulu aja, nanti pelajari ya. Ini kita ke part 2 nanti kakak jelasin kembali kok, tenang aja. Ini yang nomor 4 Bill. Kemudian ini yang nomor terakhir, agak banyak nomor terakhir ini. Oke, kakak buatin aja. Itu bagian pertama, ya itu bagian pertama, dan ini bagian kedua, ya cuma 2 bagian sih ya. Oke, itu dia Bill. Oke, sekarang, oh, Paris, ada yang salah. Di di baris tiga tambahin perintah from random import everything. Import everything. Boom. Udah? Oh, Pacman. Itu di baris 28 buat. Oke, Pacman. P-nya kecil aja. Sama dengan Pacman, P-nya besar. Oke, coba lihat ke atas isinya apa aja. A itu ellipse sama points ya. Bebas ya, itu dua-duanya angka kok. Bukan, maksudnya angka. Angka, kasih di angka. 10,5 misalnya itu. 3,5 bebas. Bukan pakai titik koma.
Soalnya kan 10 untuk lipsnya, poinnya awalnya 5 lah gitu. Oke, udah. Coba sekarang. Tara. Oh, kesehatan. Ya, nggak ada ya kesehatan. Yang ada adalah lips ya. Coba di bawah itu sel. Oh, ini belum dilengkapi nih. Paris, ini belum dilengkapi. Coba lihat foto yang kakak kirim. Itu di while-nya ada yang dilengkapi sedikit, teman-teman. Ya, else buat dia variabel G sama dengan randit dari 0 sampai 2, kemudian panggil goes dengan indeks tertentu, print string. Ya, kemudian pacman.libs kurangi sama dengan 1. Oh, oh, ku menembus ruang dan waktu. Ren, rendit, rendit. Ada E-nya. Oke. Yang mana kak ada yang ditambahin? Revano, coba kalian lihat. Maaf dah. Oke deh. Nah itu baris ke 21. Loh, mana kumpulan listnya, Revano? Oh, ini nih kakak kirimin aja. Itu dihapus mungkin tadi ya. Nah, ini tambahin aja yang ini, Pano. Di baris ke 21, tambahin yang itu. Oke, itu dia. Di baris ke 21 ke bawah itu ya. Oh, oke kak. Bentar. Yang lain gimana, teman-teman? Halo, teman-teman semua, ada pertanyaan? Tristan, Kalista, Pelangi, bagaimana kabar kalian? Fight, Sehat. Kania, gimana kabarnya? Habis itu apa kak? Habis ini. Udah tinggal di run kok. Oh, Tara, nah itu dia. oke. Selipnya itu teman-teman semakin sedikit semakin cepat programnya ya. Coba, coba ke bawah, Revano. Selipnya kayaknya 1 detik sih itu tapi ya. Coba ke bawah, Pano. Paling Ke akhir bawah mana? programnya. Nah itu selipnya 1 detik. Bisa 0,5 juga ya. 0,5 juga bisa. Nanti cepet dia. Saya stop share Hmm. kak. Ya, stop share silakan. Faris, gimana Faris? Oke, Faris sedang mengusahakan. Hmm. Oke, teman-teman. Sudah. Sekarang kalau sudah kakak mau jelasin bagian 2. Oke. Nggak apa-apa padahal tadi Paris ya. Oke, di bagian 2 ini kakak mau jelasin kita coba buat game sederhana teman-teman ya. Nanti kakak liatin codingan kakak gimana cara membuatnya. Nah, jadi ini namanya Quest Knight versus Dragon ya. Nah, jadi ini ceritanya begini lah ya. Satria itu pergi ke sarang naga untuk melawannya. Ini ada-ada aja nih ke Satria dan mengambil hartanya. Dalam sebuah perjalanan ke sarang, Satria bertemu musuh lah ya, jangan bajingan. Aduh.
Ksatria terlibat dalam pertarungan dengan mereka. Kemudian ksatria mendapatkan pengalaman karena mengalahkan musuhnya. Kemudian armor dan kekuatan dan serangannya menjadi lebih kuat. Namun dalam pertarungan, ksatria bisa meninggoy dan tidak mencapai naga. Nah, ini nih programnya. Kita akan membuat gamenya nanti seperti ini. Nah, kemudian apa yang kita harus lakukan? Pertama, kita buat kelas hero namanya. Kemudian kita akan menjelaskan bidang kelas di konstruktornya atau properti-propertinya. Kemudian kita buat metodenya, buat instansinya atau objeknya, kita memprogram duelnya nanti gimana, pakai while loop. Itu yang akan kita lakukan teman-teman, ya. Ini contohnya nanti kalian namanya bebas, recharge, tingkat kesehatan 50, kelas armornya 25, kekuatan yang mencoloknya 20, dan seterusnya. Intinya begitu. Dan ini dia caranya, persis nanti ya, kodenya begini. Kalian dapat menambahkan nanti mau apa aja ya, lanjutkan sendiri ini. Ya udah, misalnya tingkat kesehatan, tingkat kekuatan, tingkat senjata, dan sebagainya gitu. Gitu ya, kemudian ini untuk membuat objeknya. Nama kelasnya yaitu kelas hero, recharge, ini propertinya name, self-nya nggak usah diisi, ingat. Kemudian 50, itu darahnya, armornya 25, powernya 20, senjatanya itu pedang. Gitu ya. Ketika di print info ya dia menyapa tokoh, recharge, tingkat kesehatan 50, kemudian mungkin armor, titik 2, dan seterusnya. Demikian ya. Oke, nah sekarang gimana cara kita membuat dia bisa menyerang musuh? Ya, pertama kita buat kalimatnya mungkin ya. Namanya mungkin ini ya, depth strike ya. Kemudian kita buatkan argumen atau di dalam fungsinya itu enemy, print strike, mulai menyerang. Kemudian namanya yang mulai menyerang gitu ya. Enemy-nya siapa? Menggunakan senjatanya apa. Kemudian enemy.armor. Nah, saat serangan dilakukan, otomatis armornya yang pertama kali berkurang dengan serangan yang dilakukan. Kemudian kalau nanti armornya sudah apa namanya, pasti dia akan bernilai negatif nanti kalau bukan kelipatannya. Ya, jadi nanti alih-alih negatif kita nolkan aja. Tapi sebelum ke situ, saat dia kurang dari 0 armornya, misalnya nanti armornya, nantilah kakak jelas, sekarang aja. Armornya 15, ya udah kekuatan serangannya 20, otomatis 15 dikurangi 20 minus 5. Ya. Nah, kalau terjadi seperti ini, tolong enemy.health, kesehatannya yang dipakai untuk menutupi 5-nya ini. Kemudian armornya sekarang menjadi 0. Nah, saat armornya 0, yang akan terus menjadi apa namanya ya, setelah pokoknya zirahnya hilang, maka health-nya sekali serang akan berkurang juga. Gitu guys ya. Jadi seperti itu. Kemudian terakhir print enemy.name bergoyang. Kemudian kelas armor drop ke ini nanti jumlahnya, kemudian tingkat kesehatan ke sini nanti. Ya. Seperti itu. Kemudian ini cara kita membuat instansi atau suatu variabel yang isinya kelas. Print info ya persis seperti ini guys yang akan kita buat. Persis banget seperti ini. Ya. Cuma nanti kita coba buat apa namanya? Dia menjadi lebih bagus ya dengan cara ya nanti kalian lihat sendiri kita pakai while. Nah, ini dia teman-teman. Oh, bukan ini ternyata. Yang akan kalian lakukan. Nah, ini dia guys. Oke. Pertama, from random import random atau everything aja supaya lebih mudah nanti kita import apapun. From time import everything. Kemudian kelas yang tadi persis banget ya. Def double underscore init spasi dulu ingat, kemudian init, kemudian ini propertinya ada self, ingat ini wajib, kemudian ada namanya, kesehatannya, armornya, power, senjatanya. Ini cara menginisiasinya pakai kata self. Kemudian def print info, kalian bisa menulis ini ataupun nanti mau menuliskan misalnya ekstra.
ataupun apalah gitu ya, mau nambah misalnya apa, teman-teman biasanya apa? Saya nggak tahu, misalnya ekstra atau apa ya, nyawa ekstra, ekstra gitu. Kalian dapat menggunakan ini. Ya udah diinisiasi dulu self.extra sama dengan nyawa ekstra. Kemudian print info. Nah, ini enggak, ya kita sembunyikan aja nggak apa-apa. Kemudian di sini kalian nanti buat metode kalau udah meninggoy gitu ya, kalau udah enemy-nya armornya 0, kurang dari 0 maka lakukan ini. Sekarang kalau dia nanti if gitu ya, if enemy dot apa namanya health kurang dari 0, maka tolong lakukan misalnya gimana guys? Kita buatkan print di sini extra life gitu ya. Def extra nyawa aduh extra life aja lah. Extra life extra life dalam kurung. Kemudian kita tambahkan health plus sama dengan nyawa ekstra. Oke. Nah, ini salah. Harus ada self di dua-dua tempat. Here tuh guys, self dot. Oke. Kemudian kalau di sini nanti udah zero atau kurang dari 0 nyawanya, tolong ya, tolong sekali panggil metode itu. Yaitu enemy dot apa teman-teman? Extra life. Extra life. Dalam kurung jangan lupa teman-teman ya. Oke, setelah ini selesai, apa lagi ya? Mungkin ini doang. Oh, ini self dot. Oh ya, ini udah benar. Nah, sekarang kita print supaya kalian bisa melihat nanti tingkat kesehatan ini aja. Ctrl C. Boom. Oke. Udah teman-teman. Kemudian Richard, kenapa ini ada tanda apa namanya? Merah karena di sini double ya, typo tadi. Kemudian ya, ini kita buat propertinya namanya misalnya hero, kalian lebih mudah memahami. Kemudian enemy. Enemy kenapa dari kelas hero? Nanti kita akan belajar terkait turunan supaya apa keturunan supaya kalian lebih gampang. Tapi ini dulu pakai dua-duanya, pakai template yang sama yaitu kelas hero. Namanya misalnya hero-nya siapa, guys? Batman. Let's say Batman. Musuh Batman biasanya siapa? Joker. Widih. Batman menyerang biasanya pakai apa? Tank. Black Tank. Black Tank, guys. Black Tank supaya ini lebih seru aja, guys ya. Kemudian Joker biasanya apa ya? Trik psikologi. Trik psikologi. Psikologi. Widih. Endgun. Dan ya gun aja deh, teman-teman. Gun. Oke, gun. Kemudian ini misalnya ya udah tank itu lebih kuat, kita buat 200 nyawanya. Joker lebih lemah ya 100 aja lah, enggak apa-apa. Serangan tank 30. Widih. Kemudian gun itu ya 15 saja lah ya. Tapi harusnya tank itu 3 kali lipat jadi 45. Oke. Gitu guys. Kemudian senjata oke. Armor, armor. Oke, ekstra nyawa ekstranya. Tank itu nyawa ekstranya 50. Sedangkan sorry, Batman tuh nyawa ekstranya 50, kalau Joker itu 20 aja lah. Cek. Oh, ini Batman, guys, bukan Batman. Oke, sudah. Kemudian ini while play, while true ya. Tolong kalau pilihannya satu, Spidersnya antara hero dan ini kakak ubah hero dan enemy ya.
Kemudian Piders sama dengan ya. Artinya apa? Nanti misalnya apa namanya? Kalau oh di sini juga kakak ubah buat print informasinya enemy yang atas aja deh. Bentar ya guys ya. Hero.printinfo. Dan while true. Oh ini sebentar. Ini kakak print di sini aja deh supaya dia nanti kelihatan. Oh ini supaya jangan begini. Pertempuran dimulai. Pertempuran dimulai. Oke, agak lebay dikit. Nah, di sini dia bilang kalau nanti yang terpilih satu, maka Piders di sini ya. Hmm. Oke, Piders-nya itu adalah hero, enemy. Artinya hero dulu baru enemy. Kemudian kalau 0 yang terpilih di sini terbalik ya, enemy, hero. Nah, ini nanti yang akan kemudian kalau nanti apa namanya Piders-nya itu ya tergantung. Pilih Piders pertama. Kalau nanti ini berarti Piders-nya kan hero. Indeks pertamanya hero. Berarti dia yang melakukan penyerangan pertama terhadap musuhnya. Gitu ya. Kemudian ya apa namanya kalau nanti musuhnya ini apa namanya kesehatannya kurang dari sama dengan 0. Nah, ini juga supaya lebih mantap ya. Kurang dari sama dengan 0. Tolong ini ya, play-nya sama dengan false dan ini nanti kita panggil ya. Panggil yang ini ya. Jadi nanti dia akan pokoknya akan mendapatkan extra life. Jadi jatuh jangan jatuh lah. Tapi apa guys? Eh sisa nyawanya untuk hidup doang. Oke, untuk hidup hidup doang. Hidup doang gitulah ya. Hehe gitu. Oh gini aja, jangan hehe. Nah, gini guys ya. Jadi nanti ini akan kemudian play-nya pulse, artinya ini akan berhenti. Kemudian sleep satu. Kemudian ini kalau kan nanti dia akan strike yang pertama, yang ini ya. Kalau apa namanya? Pokoknya kalau terjadi serangan gitu antara yang dua ini, ya udah dia akan memeriksanya gitu. Dan ini nanti akan terpilih secara random, teman-teman. Ingat ya. Jadi nanti saat kakak jalankan, tara, oh cepat banget. Dua aja lah ya, dua aja supaya kalian bisa lihat. Oh ini nih, udah jalan, nggak apa-apa deh. Oke, serangan Batman, serangan Joker. Oh, has no atribut apa nih? Hero object has no atribut nyawa ekstra. What? Oh, self dot extra guys. Extra only. Nah, oke, kita coba. Oke, ini dia. Nah, doang sih guys ya. Yang kakak, ini, aduh lama nih. Soalnya logikanya di sini kurang dari powernya. Jadi di sini harusnya agak lama. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Tapi intinya begitu ya. Ini kakak udah kelebihan waktu kayaknya ini menjelaskan ke kalian. Ya intinya begitu. Jadi nanti kalian tinggal ya udah. Kita mungkin tonton bersama aja ya. Kakak pikir tadi udah lebih. Tonton bareng dulu ya guys ya. Kalian dapat melihat apa yang terjadi di gamenya. Ini nanti kakak kopasin teman-teman, tenang aja. Ya. Ayo kita run gamenya. Boom. Oke, menyapa tokoh Batman, tingkat kesehatannya 200, armornya 45, kekuatannya 20. Oh, nggak mungkin ya kekuatannya 20. Hmm, harusnya jangan 20 teman-teman. Jangan 20, terlalu sedikit. Tank itu menyerang tidak 20 ya, tapi 40 lah, dua kali lipatnya. Oke, oke, let's see. Oke, oh ini dia sudah mulai serangannya teman-teman. Kita lihat drop ke, oh
-5 tingkat kesehatan bla bla bla. Batman, Joker, oke. Nah terakhir nih, Joker sisa nyawanya untuk hidup doang. Jadi tingkat kesehatannya itu -25 teman-teman. Karena apa? Serangannya ini terlalu tinggi teman-teman. Jadi ya sebenarnya alih-alih menulis ini, kita tulis aja nanti apa namanya? Mana sih tingkat kesehatan? Iya, ini udah negatif. Jadi apa namanya? Ya agak susah ya teman-teman. Jadi kalau bukan kelipatannya agak susah. Tapi ya beginilah caranya teman-teman ya. Kalian nanti bisa lihat ya. Sekarang kirimkan. Kalian nggak penasaran, nanti coba buat versi kalian sendiri. Mungkin ya. Oke, ini yang pertama guys. Ini yang pertama. Ada yang ditanyakan dari codingan kakak? Sekalian kakak jelaskan. Ini nanti di rumah aja lanjutin. Ada yang mau bertanya dulu? Tidak, Kak. Halo? Tidak ada? Revano? Faris? Nabila? Angi? Kalista? Itu yang kedua teman-teman. Kania, ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Enggak ada. Oke, itu dia teman-teman. Ya, jadi oke, pas banget nih kalau kalian nggak ada pertanyaan. Sebelum ke situ, silakan lihat kakak mau menambahkan koin. Ya, koin didapatkan oleh Kania, Kalista, sama Faith ya. Dan sisanya terlambat. Mohon maaf ya. Maaf teman-teman. Aduh, kakak nggak bisa. Paris terlambat kata Diris? Lambatnya itu waktunya berapa, Kak? Nggak, kurang lihat kakak. Tadi masuknya tuh 8:03. Oh, berarti dapat nih. Kemudian Revano terlambat pan ya. Revano terlambat. Oke, ini dia Iya, Kak. teman-teman. Ini aja yang dapat koin. Pelangi juga. Pelangi terlambat ya Angi ya. Terlambat nggak Angi? Aku 8:05 kalau nggak salah. Lewat 5 ya. Intinya nggak lebih dari 5 ya. Oke, kita tambahkan. Oke, udah teman-teman. Jadi itu doang yang bisa kakak sampaikan hari ini. Dan jangan lupa nanti Quest and Dragonnya itu, Knight and Dragonnya itu diklik, dicentang dulu, kemudian disubmit. Itu kakak periksa soalnya. Dan itu salah satu objek yang, objek lagi. Kalau project yang harus diselesaikan. Oke, Kalista, Pelangi, Faith, Faris, Stefano, thank you so much udah hadir. Kania, Nabila, Bill. Nanti jawabannya kalau Bila bingung, kakak kasih ya. Oke, Kak. Dan teman-teman yang lain, ini apa namanya, apresiasi lah ya buat Bila, dia rajin banget teman-teman. Ini kakak akui lah ya. Jadi kalian jangan takut bertanya teman-teman ya. Kakak senang banget kalau kalian bertanya gitu. Sering-sering lah gitu. Ini bertanya kalau kalian stuck di pelajarannya. Oke, mungkin itu doang yang bisa kakak sampaikan malam ini. Kalau nggak ada pertanyaan, thank you so much and bye-bye. Udah Baik, guys. Kak. Terima kasih, Oke Kak. Tristan. Bye Tristan. Bye, Kalista. Kak. Baik, Kakak. Oke. Masih, Kak. Dadah, Sama-sama. Kak. Dadah.